Ya, kita coba buat yang selanjutnya yaitu insertion sort ya. Insertion sort. Masih menggunakan, nah ini saya hapus dulu, ini yang sebelumnya selection sort. Insertion sort kita masih menggunakan menggunakan prosedur yang sebelumnya untuk menampilkan data dan untuk menukar nilai. Data yang kita gunakan masih yang sama. Kita coba eksekusi dulu untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang masih, ya, jadi ini data awalnya seperti ini. Nah, insertion sort, jadi secara sederhana seperti ini. Kita mulai dari indeks pertama, indeks kedua ya, indeks kedua. Kemudian kita cek apakah dia lebih kecil daripada nilai indeks pertama. Oh, sebentar, saya belum ilustrasikan ya. Saya coba ilustrasikan dulu di tadi mana? Sebentar. Selanjutnya adalah insertion sort. Insertion sort. Jadi ilustrasinya sederhana seperti waktu kita menyusun kartu ya. Menyusun kartu, mungkin Anda sudah lihat juga di video yang saya bagikan. Insertion sort itu seperti waktu kita mengurutkan kartu ya. Jadi misalnya ada suatu kartu seperti ini, maka yang pertama adalah kita mulai dari sini ya. Kita urutkan mulai dari indeks kedua, kita cek apakah dia lebih kecil. Kalau kita tujuan kita ascending ya. Kalau tujuan kita ascending, berarti kita mengecek kalau nilai indeks kedua ini lebih kecil dari yang pertama. Ya, kalau lebih kecil, maka kita tukar. Kalau tidak, maka tidak ditukar. Seperti itu. Karena kita lihat indeks yang kedua ini tidak lebih kecil, maka iterasi pertama tidak terjadi penukaran. Tetap. Ya, seperti itu. Iterasi kedua, ya, kita mulai dari indeks ketiga. Ya, indeks ketiga. Indeks ketiga kita cek dengan indeks sebelah kirinya, apakah dia lebih kecil. Ya, karena lebih kecil, maka kita tukar. Ya, sehingga sekarang 1 bertukar dengan 6. Seperti itu. Saya tandai ya. Atau biar sebentar aja kita tandai. Setelah itu apa? Ya, setelah itu nilai indeks kedua kita cek dengan nilai indeks pertama. Apakah dia lebih kecil? Ya, karena lebih kecil, maka kita tukar lagi. Sehingga ini menjadi 1 ditukar dengan 4. Seperti ini. Nah, selesai. Itu iterasi kedua. Ya, jadi seperti kartu ya. Kita lihat di sini, kalau ini lebih kecil, maka kita tukar. Kalau tidak, maka tidak ditukar. Seperti iterasi pertama. Satu kita lihat lagi di nilai selanjutnya. Kalau ini lebih kecil, maka kita sisipkan ke depan, ke tempat yang lebih kecil. Nah, iterasi kedua, itu mulai dari, ini saja. Mulai dari indeks ke 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau ini mulai dari indeks kedua. Ini mulai dari indeks ketiga. Maka ini mulai dari indeks keempat. Ya. Jadi mulai dari indeks keempat, yang mana itu? Yang ini. 1, 2, 3, 4. Oke, mulai dari 3 ini. Mulai dari 3, kita bandingkan dengan nilai sebelah kirinya. Apakah lebih kecil? Karena lebih kecil, maka kita tukar. Ya, sehingga ini menjadi 3, sebelah jadi 6. Ditukar.
Ya. Setelah itu apa? Kita cek lagi nilai indeks yang ini, nilai indeks ketiga apakah lebih kecil dari indeks kedua? Iya, karena lebih kecil maka kita tukar lagi. Indeks ketiga tukar dengan indeks kedua. Setelah itu kita cek lagi indeks kedua apakah lebih kecil daripada indeks pertama? Ya. Karena lebih kecil, maaf, karena tidak lebih kecil maka tidak ditukar. Kayak dia berhenti di sini. Seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Coba saya tandai yang mana yang ditukar ya supaya bisa. Jadi yang ditukar tadi ini tidak ditukar. Oke, kita mulai dari indeks kedua, berarti mulai dari sini, tapi tidak ada yang ditukar. Ini mulai dari sini, ini mulai dari sini. Oke. Ya, setelah itu kita iterasi keempat. Yang dia akan mulai dari indeks terakhir ya, indeks kelima. Nah, indeks kelima ini kita cek apakah nilai indeks kelima yang lebih kecil dari indeks keempat? Ya, karena iya maka ditukar. Ya. Ya, maka ditukar, yaitu jadi 1 di sini 6. Kemudian masuk ke indeks 4. Apakah indeks 4 ini lebih kecil dari indeks 3? Ya, maka dia ditukar. Sehingga dia menjadi 1, ini jadi 4. Masuk ke indeks 3. Apakah indeks 3 lebih kecil dari indeks kedua? Ya, jawabannya. Maka ditukar lagi. Indeks 3 jadi indeks kedua jadi indeks 3. Terakhir, apakah indeks kedua itu lebih kecil dari indeks pertama? Jawabannya tidak, maka tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi penukaran. Oke. Ya. Sehingga selesai insertion sort ya, dengan langkah yang seperti tadi. Oke. Ya. Sejauh ini silakan apakah ada yang mau tanyakan dari ilustrasi ini mengenai insertion sort? Silakan saya buka. Ya. Jadi setelah ilustrasi tadi kita akan coba implementasikan algoritma tersebut pada contoh kasus yang sama dengan ilustrasi tadi. Jadi seperti tadi, yang kita lakukan adalah kita mulai dari data kedua, ya data yang kedua ini. Ya berarti kita cek ya data kedua. Data kedua, kalau data keduanya lebih kecil kalau dengan data pertama, maka tukar. Ya itu. Oke, seperti itu. Sehingga tukarnya ya seperti ini, tukar data kedua dengan, ini adalah suatu prosedur, kirimkan dua nilai yang akan ditukar. 1. Oke. Sudah, itu iterasi pertama selesai. Kita coba tampilkan hasilnya. Eksekusi. Tunggu sebentar, sementara dikirim. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Iterasi pertama selesai. Kok tidak jadi apa-apa ya? Karena data kedua itu tidak lebih kecil dari data 1. Kalau dia lebih kecil, maka ini ditukar. Tapi karena data kedua, indeks kedua tidak lebih kecil daripada data indeks pertama, maka tidak ditukar. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Sama seperti ilustrasi tadi. Itu iterasi pertama. Selanjutnya iterasi kedua. Ya, berarti iterasi kedua itu kita mulai dari data indeks ketiga. Nah, ya, seperti ini. Jadi kita cek dulu data indeks ketiga apakah lebih kecil daripada data indeks kedua, ya sebelah kirinya. Kalau lebih kecil, maka tukarkan, yaitu data ketiga
tukarkan dengan data indeks pertama. Ya, seperti itu. Sebentar, saya pause sebentar. Ya, jadi kita cek data ketiga, apakah lebih kecil dari data kedua. Kalau iya, maka ditukar. Setelah itu belum selesai. Lanjut lagi data kedua, kita cek apakah lebih kecil daripada data pertama. Ya, data indeks pertama. Ya, kita coba cek data indeks 2, apakah lebih kecil daripada data indeks pertama. Kalau lebih kecil, maka tukarkan. Tukar data kedua dengan data pertama. Seperti itu. Ya. Setelah itu sudah selesai iterasi kedua. Ya, itu data kedua sudah dicek dengan data pertama. Setelah itu kita coba tampilkan. Ya. Execute. Ya, jadi seperti itu. Mulai dari data indeks ketiga, kita cek ya. Periksa apakah data ini lebih kecil dari data sebelah kirinya, yaitu data indeks kedua. Karena lebih kecil, maka dia ditukar. Sehingga 1 ini tukar ke sini menjadi 16. Setelah itu, data ke sini, yang sekarang nilainya jadi 1, kita cek dengan sebelah kirinya, dengan 4. Apakah 1 lebih kecil dari 4? Ya. Karena dia lebih kecil, maka ditukar. Sehingga menjadi, nah ini salah, 1, maksudnya 1, 4, 6. Ya. Nah, kita lihat source code kita. Ya, ini salah. Ya. Jadi kalau data ketiga lebih kecil dari data kedua, harusnya data ketiga ditukar dengan data kedua. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi kita membuat suatu program, itu harus hati-hati, kita harus periksa selalu apakah setiap langkah kita sudah benar. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi harusnya 1 diperiksa dengan 6, apakah 1 lebih kecil? Ya, maka ditukar, sehingga ini jadi 1, di sini jadi 6. Setelah itu 1 diperiksa dengan 4. Apakah 1 lebih kecil? Ya, maka 1 ditukar 4. Sehingga jadi 1, 4, 6. Ya, sehingga sesuai. Langkah selanjutnya kita akan mulai dari data indeks keempat. Yaitu kita periksa apakah data indeks keempat lebih kecil daripada data indeks ketiga sebelahnya, sebelah kirinya. Kalau lebih kecil, maka tukarkan. Tukar data indeks keempat dengan data indeks ketiga. Satu. Ya, mohon maaf tadi terputus. Jadi mulai dari data keempat, kita cek apakah data keempat ini lebih kecil dari data ketiga. Kalau iya, maka kita tukar. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke data ketiga. Apakah data ketiga lebih kecil daripada data kedua? Ya, jadi supaya singkat, saya copy paste karena sama aja ya. Yang kita periksa adalah data ketiga sekarang apakah lebih kecil dari data kedua. Kalau lebih kecil, maka kita tukar dengan data kedua. Lanjut lagi, sekarang apakah data posisi kedua lebih kecil dengan data posisi pertama? Itu lagi yang kita periksa. Maka data posisi kedua lebih kecil dari data pertama. Kalau lebih kecil, maka ditukar data kedua dengan data pertama. Ya, itu iterasi ke berapa tadi ya? 1, 2, 3. Saya kasih spasi sedikit. Setelah itu kita tampilkan. Eksekusi. Tunggu sebentar. Ya, sehingga dapat ini. Jadi kita mulai dari data keempat ya. Data keempat di sini, kita cek dengan data ketiga, apakah dia lebih kecil. Lebih kecil ya, maka ini 3 ditukar dengan 6. Sehingga jadi 3, 6. Ya. Setelah itu 3 ini kita bandingkan dengan data sebelah kirinya.
Apakah 3 lebih kecil dari 4? Ya, maka 3 ditukar dengan 4. Sehingga jadi 3, 4, 6. Ya. Setelah itu 3 ini dibandingkan lagi dengan data sebelah kirinya. Apakah data ini lebih kecil dari data yang sebelah kiri? Tidak, maka tidak ditukar. Sehingga jadilah 1, 3, 4, 6. Ya. Nah, lanjut. Masih lanjut. Sekarang kita tadi mulai dari data keempat, sekarang mulai dari data kelima. Kita cek dulu data kelima apakah lebih kecil dari data keempat. Ya. Berarti kita cek. Copy paste saya supaya cepat. Data kelima, mulai dari data kelima, kita cek dibandingkan dengan data keempat sebelah kirinya. Kalau dia lebih kecil, maka tukarkan. Ya, lanjut lagi. Data keempat. Apakah data keempat lebih kecil daripada data ketiga? Kalau lebih kecil, maka tukarkan. Lanjut lagi, data ketiga. Apakah data ketiga lebih kecil daripada data kedua? Kalau lebih kecil, maka ditukarkan. Lanjut lagi. Data kedua, apakah ini sudah cocok? Data kedua, apakah lebih kecil dari data ke-1? Kalau lebih kecil, maka tukarkan. Terakhir, kita harus tampilkan supaya bisa kita periksa apakah sudah benar iterasi ini. Kita eksekusi. Ya, jadi iterasi yang terakhir, mulai dari sini ya, kita lihat. Data kelima, apakah data kelima lebih kecil dari data keempat? Ya, maka ditukar. Sehingga 6 jadi di sini, 1 jadi di sini. Ini 1 sekarang ya. 1, apakah lebih kecil dari data sebelumnya? Ya, maka 1 ditukar. 1 ke sini, 4 ke sini. Ya. Ya. Atau ini saya edit supaya, ini bisa diedit kebetulan ya. Jadi 1 tadi, 6 jadi di sini, tukar dengan 1. Selanjutnya 1, apakah lebih kecil dari 4? Ya, karena lebih kecil maka ditukar lagi. 1, sini 4. Selanjutnya 1, apakah lebih kecil dari 3? Karena lebih kecil maka 1 ditukar dengan 3. Terakhir, apakah 1 lebih kecil dengan 1 ini? Ya, karena tidak lebih kecil maka tidak ditukar. Sehingga hasilnya seperti yang di bawah ini. Ya, jadi seperti ini. Terurut menggunakan insertion sort. Sehingga sekarang kita sudah bisa melihat kembali ada pola ya, pola seperti ini. Maka kita bisa melakukan iterasi. Kita buat dari suatu perulangan. Caranya seperti tadi. Kita lihat ada suatu pola ya, baris yang sama seperti ini, sama seperti dengan ini, sama dengan ini, cuman beda di angka ini. Sehingga kita lihat ini angkanya kita bisa jadikan patokan. Ya, angkanya menurun ya. 5, 4, 3, 2. Berarti kemungkinan yang kita akan pakai adalah for down to do begin end. Itu. Dengan yang diulang-ulang adalah baris ini, baris yang sama ini diulang-ulang. Jadi kita taruh di sini. Ya, seperti ini. Dan kita lihat semua angka konstanta ini kita harus ganti menjadi suatu variabel. Katakanlah variabel i ya, variabel i. Jadi kita deklarasi dulu ada variabel i bertipe integer. Tadi ya. Nah, sekarang tinggal nilainya. Nilai ini berapa sih? Oh, kita lihat dari sini nilai ini 5, 4, 3, 2. Berarti mulai dari 5 ya. I itu bernilai 5 sampai ke 2. 2. Oke. Down to 2. Nah, sehingga sekarang 5 ini kita bisa ganti dengan berapa? I. Karena I tadi akan bernilai 5 awalnya. Setelah itu nanti jadi turun jadi 4, jadi 3 sampai 2. 5 down to 2. Sehingga ini data I ini bisa kita data kelima kita ganti dengan data ke I. Ya. Ini juga sama, dia mengikuti yang di atas berarti dia I. Nah, yang sebelah ini kita lihat polanya adalah selalu lebih kecil 1 daripada yang sebelah kanannya. Ini juga lebih kecil 1 dari kanannya. Ya. Lebih kecil 1.
Berarti ini adalah I yang lebih kecil 1. Berarti I kurang 1. Ini juga sama, kita lihat dari pola ini, 4 lebih kecil 1 dari kirinya. Ini lebih kecil 1. Berarti ini pasti akan lebih kecil 1 daripada sebelah kirinya. Seperti itu. Ya. Tentu Anda periksa lagi. Nilainya ini apakah pasti selalu 5 untuk semua kasus? Nah, tidak. 5 ini adalah tergantung panjang data. Kalau datanya sekarang kita pakai 5, maka 5 benar. Tapi kalau datanya cuma 3, maka ini pasti error. Ya. Pasti ini tidak 5 ya. Pasti dari 3. Berarti ini adalah tergantung panjangnya data. Ya, yaitu tepat sama dengan panjang data. Kalau panjang data 5, maka ini 5. Sehingga ini adalah sesuai dengan panjang data yang sudah kita definisikan di atas adalah panjang data adalah N sama dengan 5. Sehingga ini adalah N, 5. Kemudian 2, apakah selalu 2? Jangan-jangan bisa tidak 2. Nah, ini selalu 2. Ya. Kenapa? Karena mau panjangnya berapapun, maka nanti iterasi terakhir adalah sampai ke data ke-2, data sebelum data ujung. Ya. Selalu 2, sehingga dia pasti selalu 2. Mau berapapun datanya. Karena 2 ini sebenarnya adalah data terakhir yang mau kita periksa. Kita berbandingkan. Jadi data kedua itu data di sini. Karena kita mulai dari sini kan. Saat ini bandingkan dengan ini, sampai ke data ini dibandingkan dengan ini, data kedua. Sehingga 2 ini pasti mau berapapun panjang data. Yang tidak pasti adalah mulai dari mana. Ya, tadi kan kita mulai dari indeks kelima. Nah, indeks kelima ini bisa jadi bukan indeks kelima, bisa jadi indeks ketiga kalau datanya hanya gini, atau indeks keberapa kalau datanya lebih banyak lagi. Sehingga yang tidak tetap itu adalah ini ya, mulai awal iterasinya, tapi akhir iterasinya tetap. Berarti yang variabel itu ini, awal iterasi, sejumlah data. Tapi akhir iterasi tetap, sehingga kita biarkan 2 ini tetap. Ya. Sehingga kita coba dulu, kita komentari. Seperti ini, eksekusi. Harusnya hasilnya sama. Ya, iterasi terakhir sama. Ya. Sehingga kita boleh hapus. Oke. Nah, kita lihat lagi yang lain. Oh, ini ada sama, Jagi. Sama ya. Yaitu ada suatu iterasi, suatu nilai, nilainya turun, down to bikin N. Kemudian kita lihat. Seperti ini. Setelah itu kita lihat ya, kita ganti setiap nilai ini dengan suatu variabel. Ya, kita ganti nilai ini suatu variabel. Kemudian kita pakai counter yang sama, tidak masalah. Mulai dari 4 sampai ke berapa? Kedua. Seperti ini. Sehingga sekarang ini kita bisa ganti jadi J. Ini ganti jadi J. Ini kita lihat polanya selalu lebih kecil dari sebelah kirinya. Ya, berarti ini pasti J kurang 1. Ya, ini juga J kurang 1. Oh, di bawah I ya, sorry. I. Kita belum definisikan J ya. I. I. Ini I. Ini I kurang 1. Nah, berikut 4. Apakah ini 4 pasti untuk semua jenis data? Ya, tidak. 4 ini artinya kita mulai iterasi dari sini. Ya, berarti panjang data kurang 1. Ya, N kurang 1. Itu 4. Jadi tidak boleh kita bilang 4 karena bisa jadi kalau datanya berbeda, maka ini mulai dari yang berbeda. Seperti itu. Atau saya terlalu cepat maju ini ya. Kalau Anda bingung berapa ini, ya udah 4 saja, nggak masalah. Ya, 4 saja. Kita akan lihat. Nanti lama-lama kita kelihatan polanya. Ini juga sama, kalau Anda bingung, kan tadi mulai dari 5, Pak. Oke, mulai dari 5 saja, nggak masalah. Ya. Jadi jangan terlalu langsung berpikir terlalu maju. Ya, tadi kan iterasinya mulai dari data ke-5
kecil dari data keempat. Berarti ini 5 saja. Oke, nggak masalah. Ini juga sama. Anda tahu ini datanya mulai dari 4 sampai 2, maka tulis 4 sampai 2 nggak masalah. Ya, tidak masalah. Nanti kita akan lihat ada polanya juga. Kita bisa lihat pola dari macam-macam cara ya. Kita eksekusi, harusnya hasilnya adalah sama dengan yang tadi. Ya, sama dengan tadi. Hanya tadi, oh ya, tampilkan jangan ya. Seperti ini. Tampilkan tab kita. Jangan komentari. Oke, ya, hasilnya sama dengan yang tadi. Sehingga kita bisa hapus ini. Oke. Selesai. Ini juga sama, kita bisa buat suatu iterasi. Kalian sudah paham, jadi kita bisa langsung saja turun ke 2. Ya, karena I-nya 3 sampai 2. Ini yang kita copy ke dalam perulangannya. Kemudian setiap nilai konstanta kita ganti dengan variabel. Ini data, ini juga kita lihat selalu data kurang 1, ini juga I kurang 1. Seperti itu. Sehingga kemudian bisa menggantikan berapa baris kode ini. Kita eksekusi, harusnya hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Oke. Berarti kita sudah bisa menyingkat yang tadi. Selanjutnya, ya di atas. Nah di atas, Anda lihat kok ini tidak perlu perulangan Pak, karena cuma 1 kali dijalankan ini, ya, iterasi ini. Ya tidak masalah, tidak buat iterasi. Hanya saja karena kita mau lihat polanya yang lebih besar, maka ini kita buat juga jadi suatu iterasi. Seperti ini iterasinya. Tapi Pak ini hanya satu kali jalankan Pak, berarti tidak bisa dilakukan dalam suatu perulangan. Bisa. Jadi kita bisa buat perulangan, dan perulangan itu bisa jadi hanya 1 kali dilakukan. Ya. Jadi jangan hanya membayangkan perulangan itu hanya 1 kali, hanya harus lebih dari 1 kali. Tidak. Kita bisa buat perulangan, misalnya ini hanya 1 kali, maka kita buat. Supaya sama dengan polanya dengan yang lain ya. Dengan I mulai dengan 2 sampai berapa? Saya sampai 2, karena cuma 1 kali ini. 2 sampai 2 lagi. Berarti ini akan dieksekusi hanya 1 kali. Nah, selanjutnya juga ini diganti dengan variabel setiap konstanta. Kita lihat polanya. I kurang 1. Ya. Sehingga mudah-mudahan kalau kita hilangkan baris kode ini, kita bisa dapatkan hasil yang sama. Ya, sama. Pada saat iterasi pertama memang tidak dilakukan pertukaran. Ya, sehingga kita sudah bisa hapus baris ini menjadi suatu perulangan juga. Nah, dari perulangan ini kita bisa lihat juga ada pola. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini lihat polanya. Ini 2, ini 3, isinya sama persis ya di sini. Hanya bedanya di 2, 3, 4, 5 ya. Yang lain semua sama persis, dari down to sampai tampilkan data ini sama persis. Down to sampai tampilkan data sama. Down to sampai tampilkan data sama. Down to sampai tampilkan data sama. Sehingga ini adalah berpotensi untuk kita singkat saja dalam suatu perulangan. Ya, perulangan. Kita lihat polanya. Polanya adalah meningkat dari 2, 3, 4, 5, berarti for 2 ya. For 2 berapa? Do, begin, end. Kemudian baris yang berulang-ulang itu kita salin ke dalam jadi isi dari perulangan ini. Ya, seperti ini. Jangan lupa selalu dikasih tab. Ya, jadi yang selalu saya ingatkan kembali mahasiswa selalu seringkali dia menggunakan Microsoft Word ya, rata kiri Microsoft Word itu begini. Nah, kalau Anda tulis source code seperti ini, Anda tidak jelas
mana yang bagian dari mana yang bagian dari mana itu tidak jelas. Saya tidak tahu ini tukar ini bagian dari if ini atau bagian for ini atau bagian for yang paling atas. Ya, saya tidak jelas. Sehingga selalu saya suruh agar semua mengatur identasinya. Kalau seperti ini saya tahu, oh ini tukar baris ini, perintah ini adalah bagian dari perintah if ini. Ya. Dan perintah if ini adalah bagian dari perintah for yang ini. Dan perintah tampilkan dan for ini adalah bagian dari for yang ini. Dan for yang ini adalah bagian dari program utama yang ini. Ya, jadi seperti itu. Harus Anda atur identasi supaya tidak bingung dalam melihat struktur dari source code. Oke, itu sekilas. Selanjutnya kita lihat, kita akan ganti nilai, ya, nilai-nilai dalam sini. Kita lihat mana nilai di sini. Oh, ini masih ada konstanta 2 ini. Harusnya ini ganti dengan apa? Ganti dengan suatu variabel. Hanya kita lihat polanya. Jadi kita ganti suatu variabel, katakanlah J. Ya. Kita harus deklarasi juga J. Nah, kita lihat polanya. Dia mulai dari nilai 2, J itu mulai dari nilai 2, 2 sampai 3, 4, 5. Sampai ke 5. Ya, sampai ke 5. Sebentar ya. Jadi kita lihat nilai ini ya. Nilai maaf yang mana tadi? Oh ini. Nilai I ini ada polanya yaitu dari nilai 2, 3, 4 sampai 5. Sehingga nilai 2 ini ya kita akan ganti dengan nilai I, nilai J maaf. Sehingga ini kan nilainya J. Dengan J itu mulai dari 2 sampai ke 5. Ya, sampai ke 5. Oke. Nah, sekarang kita periksa nilai 2 ini apakah akan berbeda untuk ukuran data yang berbeda. Nah, tidak. Selalu dia akan sampai di 2. Karena 2 itu adalah nilai yang pertama kita periksa untuk kita sisipkan ke depan. Ya, kalau dia lebih kecil. Sehingga 2 ini tidak berubah. Ya, tetap. Hanya 5 ini kita lihat apakah dia akan dipengaruhi oleh nilai tertentu. Ya, dia akan dipengaruhi oleh nilai jumlah data. Ya, karena iterasi ini I2, I3, 4 ini tergantung jumlah data. Karena jumlah datanya 5, maka dia akan iterasi sampai 5. Maka ini menjadi bukan 5, tetapi N. Seperti itu. Nah, apakah semua sudah diganti menjadi variabel? Tidak. Ya, 2 ini. Apakah ini perlu kita ganti menjadi suatu variabel? Nah, kita lihat nilai 2 ini untuk semua baris, untuk semua kode ini tetap 2, 2, 2, 2, 2. Maka ini tidak perlu diganti. Ya. Yang perlu diganti adalah kalau nilainya selalu berubah, seperti ini. I2 berubah jadi I3, berubah jadi 4, I5, maka itu yang harus diganti jadi variabel. Masih ingat variabel? Ada nilai yang berubah-ubah. Maka diubah jadi I sama dengan suatu variabel. Dengan variabelnya kita tentukan bernilai dari 2 sampai ke N. Nilai ini tidak perlu diubah. Karena nilainya tetap untuk setiap baris. Ya. Jadi itu yang kita periksa. Kita periksa apakah nilai konstanta ini berubah-ubah. Kalau nilai konstantanya berubah, maka kita harus ganti jadi suatu variabel. Kalau nilai konstantanya tidak berubah-ubah, maka kita tidak perlu ganti jadi suatu variabel. Ya, seperti itu. Ya, sudah sehingga kita coba running. Mudah-mudahan hasilnya sama dengan yang berapa baris kode itu. Kita tunggu sebentar. Ya, kita lihat hasilnya sama ya, kita iterasinya juga sama, hasilnya dari setiap iterasi juga sama. Sehingga kita sudah berhasil menyingkat berapa baris kode ini menjadi suatu
baris kode untuk implementasi dari algoritma insertion sort, ya, dengan ilustrasi yang tadi sudah diperlihatkan. Nah, sampai sejauh ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya buka kembali pertanyaan. Ya, jadi itu mengenai insertion sort dan juga tadi ada selection sort ya. Jadi Anda sudah bisa mulai memahami kira-kira dasar dari suatu insertion sort dan selection sort seperti apa, dan kenapa source code-nya bisa sampai atau algoritmanya bisa sampai jadi seperti ini. Anda sudah mengerti bagaimana langkah-langkah dasarnya, sehingga terbentuklah perulangan di dalam ini, dan juga nanti terbentuklah perulangan yang di luar ini. Ya, jadi perulangan di dalam ini adalah untuk mewakili satu iterasi, ya, kemudian nanti ditampilkan hasil iterasi tersebut, ya, dan menjadi satu baris di sini. Setelah itu, setiap iterasi ini dilakukan berkali-kali, ya, sehingga menjadi suatu iterasi yang besar di atas ini. Ya, sehingga dapatlah algoritma seperti ini. Jadi Anda sudah mengerti apa sih dasar penyusun dari algoritma ini. Ya, karena terus terang waktu saya juga pertama belajar, saya tidak mengerti kenapa bisa sampai seperti ini, ya. Kenapa harus C, kenapa harus 2 sampai N, kenapa seperti ini, kenapa ada perulangan seperti ini. Apalagi ini dijelaskan dalam bentuk perulangan dalam perulangan, sehingga makin bingung lagi, apalagi ya waktu itu mungkin saya baru pertama belajar perulangan dan belum tentu sudah memahami mengenai bagaimana sih menggunakan perulangan, ya. Jadi kembali saya tekankan, kalau Anda tidak mengerti bagaimana menerapkan dalam perulangan, nggak usah pakai perulangan, tidak masalah. Anda bikin dari yang dasar sekali. Anda tahu langkah pertama apa, oke, lakukan dari langkah pertama. Ya, data kedua dibandingkan dengan data pertama. Ya, seperti itu. Lakukan dari situ saja. Nanti jadi banyak baris, Pak. Ya, nggak masalah banyak baris. Jadi banyak sekali sampai berapa ratus. Tidak masalah. Justru saya harapkan Anda melakukan itu, sampai banyak baris itu Anda lakukan. Supaya nanti Anda bisa mengerti arti penting atau enaknya menggunakan perulangan. Ya. Semakin Anda tersiksa dengan membuat banyak sekali baris kode yang harusnya dibuat lebih singkat, semakin bagus. Karena nanti dia akan tertanam dengan kuat di otak, ya, bahwa ternyata penting sekali perulangan itu, sehingga saya akan belajar lebih kuat mengenai perulangan. Dan juga dengan membuat dari dasar seperti ini, ya, dari dasar nanti Anda mulai melihat pola-pola. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi Anda akan melihat ada pola seperti ini. Anda bisa melihat, oh ada pola ini sepertinya. Ya, ada pola ini 2, 3, kemudian sampai berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti dari itu Anda bisa menyusun membuat suatu feeling, ya, mengenai kapan kira-kira kita bisa terapkan perulangan, ya. Kalau kita lihat ada pola dan Anda sudah memahami apa yang Anda lakukan dengan pola tersebut. Oh, ternyata pola tersebut untuk nilai yang berubah-ubah ini kita jadikan jadi suatu variabel seperti ini. Sehingga bukan data 2 tapi data I. Kemudian kalau misalnya ada yang nilainya tetap, misalnya ini, atau nilainya ini, ya, ada hubungan dengan nilai tersebut, ini 1 selalu lebih kecil dari 2. Berarti ada hubungan antara ini dengan ini. Berarti dia ditulis juga hubungannya. Ini I, berarti ini I kurang 1. Jadi seperti itu. Mulai membangun suatu feeling mengenai kapan menerapkan perulangan. Ya, jadi Anda sudah bisa membentuk seperti itu. Jadi itu yang Anda lakukan. Kalau tidak mengerti, baik itu untuk menyusun algoritma atau membuat suatu program dalam bahasa apa saja, Anda bisa mulai buat dari yang dasarnya dulu, yang Anda ketahui. Ya, tapi Pak nanti banyak baris kode, ya, nggak masalah. Supaya Anda bisa merasakan bagaimana manfaat dari menyingkat jadi suatu perulangan. Ya, jadi banyak berapa ratus kode tulisannya dalam perulangan yang hanya banyak berapa baris kode, ataupun yang kemarin Anda pelajari banyak baris kode yang berulang-ulang, ya, kita singkat menjadi suatu modul, jadi suatu prosedur. Ya, ini ada prosedur atau suatu function. Ya, jadi sebenarnya ini adalah mempermudah, ya, daripada
tukar ini kita harus tulis berkali-kali jadi 3 baris ini, kita cukup singkat jadi tukar saja 1 baris. Dan Anda tidak akan merasakan pentingnya menggunakan modul yang prosedur atau function itu sebelum Anda merasakan sendiri dalam program Anda bagaimana ada suatu banyak sekali baris kode yang isi baris kodenya sama ya, seringkali sama ya. Setelah itu nanti Anda belajar nanti oh lebih enak sekali kalau kita hanya pakai suatu suatu prosedur atau suatu function seperti itu. Ya, nanti Anda harus merasakan itu supaya Anda mengerti manfaat dari masing-masing teknik tersebut ya. Jadi saya anjurkan Anda untuk belajar dalam memahami suatu algoritma dan membuat suatu program mulai dari yang Anda ketahui dulu. Jangan yang saya lakukan dulu ya, langsung terjun ke suatu yang kompleks. Jadi dan membuat suatu algoritma langsung saya pikir oh saya akan buat perulangan while kemudian seperti ini. Setelah itu bingung, ini kondisinya apa ya? Bingung sekali. Isinya mungkin saya sudah tahu. Cuman kondisinya apa misalnya? Nah, itu yang membuat programnya jadi lama ya. Maka akan lebih baik kalau kita buat dulu dari dasar. Ya. Kita mulai dari dasar, kita lihat polanya, baru kita buat perulangannya untuk menyingkat banyak baris kode tersebut. Jadi itu sebenarnya yang paling penting yang saya rasa dari mempelajari mengenai algoritma ini. Ya selain Anda juga belajar mengenai algoritma pengurutan yang juga penting. Nah, supaya Anda mengerti bagaimana cara mengurutkan suatu data. Ya. Karena bisa jadi sebenarnya dalam banyak bahasa pemrograman atau dari library atau framework itu sudah menyediakan fungsi-fungsi yang kita bisa pakai untuk mengurutkan data. Nah, tapi seringkali data yang dipergunakan itu, yang kita dapatkan itu tidak sederhana seperti ini. Ini kan data yang sederhana, hanya array dari integer. Bisa jadi tipe datanya bukan sederhana ini, tapi bisa jadi dalam bentuk yang lain, sudah dalam bentuk record atau struktur, sehingga kita tidak dengan mudah bisa menerapkan dengan menggunakan suatu fungsi atau library yang sudah disediakan oleh macam-macam bahasa pemrograman. Ya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dasar dari algoritma pengurutan supaya kita menerima data dalam bentuk bagaimanapun bisa kita buat menjadi terurut. Nah, seperti itu. Nah, data terurut itu sangat penting ya. Anda mungkin pikir buat apa diurut? Kenapa tidak biarkan seperti ini saja datanya? Nah, data terurut nanti kita akan pelajari selanjutnya. Sangat penting. Salah satunya selain untuk mendapat informasi mengenai data, ya dengan mengurutkan berarti kita sudah bisa tahu mana data terbesar, mana data terkecil. Bukan hanya itu saja, tapi kita bisa mempermudah dalam melakukan pencarian data. Ya. Nanti kita akan belajar di materi selanjutnya mengenai pencarian data. Nah, dengan adanya data yang terkecil, maka data yang terurut, maka kita bisa melakukan pencarian dengan lebih cepat, dengan sangat cepat, dan tidak melakukan pencarian sekuensial. Pencarian sekuensial itu kita cari satu-satu. Kita mau cari data 3 nih, berarti kita cek data 1 dulu. Oh bukan, data 2. Oh bukan, data 3. Oh bukan, data keempat. Oh dapat nilai 3. Nah itu suatu algoritma yang sangat membuang waktu ya, dan tidak dipakai kalau untuk layanan ya yang sebenarnya. Sehingga kita harus menggunakan data yang terurut dulu supaya kita bisa sangat mempercepat pencarian data. Itu salah satu kegunaannya. Ya, mungkin demikian mengenai algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan bukan hanya bubble sort, insertion sort, dan selection sort ya. Masih ada juga merge sort dan juga quick sort. Jadi algoritma itu mungkin tidak bisa kita jelaskan di sini karena memang sangat menggunakan bisa sangat kompleks ya penggunaannya. Jadi nanti mungkin perlu mempelajari mengenai
rekursif, ya algoritma rekursif, dan mungkin tidak akan cukup waktu kita jelaskan dalam materi karena juga batasan dari kurikulum ya, batasan silabus. Oke, mungkin demikian mengenai pengurutan. Saya cukupkan sampai di sini. Silakan Anda pelajari, nanti akan saya bagi source code-nya dan juga videonya. Terima kasih. Saya akan stop dulu videonya.